Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia. Hari ini kami akan menghadirkan informasi tentang kisah yang diadopsi dari buku berjudul The Golden Planet, Teopa Purposely Abduction to the Night Planet yang ditulis oleh Michel de Marquet. Tema sebelumnya dibahas tentang jawaban dari semua misteri planet Teopa. Mari simak tayangan selengkapnya. Sebelumnya ada dibahas tentang piramida dan Atlantis. Dua peristiwa ini telah lama menjadi topik yang ingin kita ketahui. Alasannya, karena hampir tidak mungkin membangun piramida sebesar itu dengan teknologi manusia kala itu. Kabar baiknya sekarang adalah bahwa alien tahu akan memberitahu kita jawaban atas peninggalan purbakala misterius ini dan bahkan mitos kuno dalam sejarah manusia. Yang mengejutkan adalah di balik kemisteriusan ini, ternyata ada rahasia yang lebih luar biasa. Hari ini kita akan mengungkap legenda yang telah membingungkan manusia bumi sejak lama. Kemunduran peradaban. Di episode sebelumnya pernah dibahas tentang alien. Tao mengatakan manusia bukanlah makhluk yang berevolusi dari bumi. Manusia pertama yang menginjakan kakinya di bumi adalah manusia dari planet Bakaratini. Mereka datang ke bumi sejak 1,35 juta tahun yang lalu. Jika memang pada 1,35 juta tahun yang lalu itu, nenek moyang kita memiliki teknologi tinggi melakukan perjalanan antar bintang, lalu apa yang terjadi sebenarnya sehingga menyebabkan tingkat teknologi orang-orang ini mengalami kemunduran drastis seperti sekarang ini setelah datang ke bumi? Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan ini, kita harus kembali ke masa 8 juta tahun yang lalu. Planet Bakaratini. Planet Bakaratini terletak di konstelasi Centaurus, sebuah planet yang penuh vitalitas. Ada dua ras manusia yang hidup di planet ini, yaitu manusia kulit hitam dan kuning. Ras kuning adalah nenek moyang manusia Asia. Mereka adalah manusia yang berteknologi tinggi dan orang-orang hidup sejahtera. Seminggu mereka adalah 6 hari dan hanya perlu bekerja 12 jam seminggu. Meski teknologinya sudah sangat maju, namun mereka juga merupakan planet dengan sistem kelas sosial sama seperti bumi saat ini. Jika ada sistem sosial, tentu saja akan terjadi benturan kepentingan. Selain itu, ketika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mencapai suatu tahapan, orang-orang akan menemukan bahwa semua materi tersusun dari atom, dan begitu atom ditemukan, mereka akan mengembangkan senjata atom yang didorong oleh rasa ingin tahu dan kepentingan. Demikian juga dengan manusia dari planet Bakaratini. Saat itu, Teopa juga mengutus wakilnya untuk memberitahu mereka bahwa senjata atom itu sangat berbahaya. Mereka berharap untuk tidak mengembangkannya dan menasehati mereka untuk meningkatkan dimensi spiritualnya. Sayangnya orang-orang Bakaratini tidak mengabaikan saran tersebut dan perang nuklir pun tak terhindarkan. Meskipun ada sebagian orang bersembunyi di bawah tanah setelah itu, mereka mau tidak mau harus kembali lagi ke permukaan setelah persediaan makanan habis. Namun setelah pecahnya perang nuklir, suhu turun drastis ditambah dengan dampak radiasi dan sebagainya, sehingga menyebabkan semua hewan dan tumbuhan di permukaan tanah lenyap tak berbekas. Sementara makhluk yang tersisa adalah monster mutan besar. Ketika tiada makanan lagi, terjadilah kanibalisme. Menurut statistik Teopa setelah bencana ini, populasi Bakaratini yang awalnya 11 miliar penduduk menjadi hanya tersisa 235 orang. Pada saat radiasi di permukaan menurun ke tingkat yang sesuai untuk makhluk hidup, Teopa sekali lagi membantu melenyapkan monster mutan dan menanam kembali tumbuhan serta mengembangbiakan hewan. Waktu penanaman ini hanya memakan waktu sekitar 2 hari, dan selama proses ini, beberapa orang Bakaratini yang masih hidup melihatnya, dan mereka mengira itu adalah Tuhan yang membantu mereka. Selain menanam kehidupan, Teopa juga membimbing mereka untuk membangun kembali rumah mereka, dan karena inilah masyarakat Bakaratini melihat harapan. Setelah mengalami perang nuklir, mereka baru menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting dari perdamaian, dan karena itu mereka menikmati perdamaian selama 150.000 tahun. Sampai pada 1,35 juta tahun yang lalu,
pertemuan penting yang belum pernah terjadi sebelumnya segera digelar karena mereka menemukan bahwa planet Bakaratini tidak akan lagi cocok untuk tempat tinggal manusia dalam 500 tahun. Setelah berbagai pertemuan dan survei, mereka menemukan tata surya. Tata surya. Setelah mereka ke galaksi, pemberhentian pertama mereka adalah ke Mars. Ketika mereka datang ke Mars, mereka menemukan sudah ada peradaban lain di Mars. Perawakan orang-orang di planet Mars ini tidak tinggi, hanya sekitar 150 cm tingginya. Dikatakan tidak tinggi karena tinggi rata-rata orang di planet Bakaratini sekitar 200 cm, sedangkan Teopa memiliki tinggi badan 300 cm. Sekarang kita tahu mengapa pemerintah di seluruh dunia menyembunyikan keberadaan manusia raksasa. Karena manusia raksasa itu adalah alien. Mereka adalah nenek moyang kita dan alasan mengapa kita berevolusi hingga di ketinggian saat ini karena gravitasi bumi jauh lebih besar daripada gravitasi planet yang semula ditempati. Ditilik dari sini, tampaknya kita juga bisa mengetahui mengapa bumi bukan pilihan pertama untuk imigrasi alien. Oke, kita kembali ke topik semula. Tak lama setelah masyarakat Bakaratini datang ke Mars, mereka menemukan masalah yang sama, yaitu suhu Mars sedang menurun dan tidak lagi layak huni, sehingga akhirnya mereka datang ke bumi. Penduduk pertama di bumi. Manusia pertama akhirnya menginjakan kakinya di bumi pada 1,35 juta tahun yang lalu. Para Bakaratini berkulit hitam memilih untuk mendarat di Australia, yang saat itu merupakan sebuah lempeng besar yang menghubungkan Indonesia, Malaysia, bahkan Antartika. Tentu saja, Antartika pada saat itu tidak dalam posisinya yang sekarang. Sementara ras kuning memilih Burma. Selain lempeng daratan yang berbeda dengan saat ini, rotasi bumi pada saat itu adalah 30 jam 12 menit dan revolusi orbitnya adalah 280 hari. Setelah posisinya ditetapkan, dua ras saat itu menghabiskan waktu sekitar 50 tahun untuk mengangkut 7,2 juta orang yang tersisa dari planet Bakaratini ke bumi. Selain mengangkut orang, mereka juga mengangkut hewan dan tumbuhan dalam jumlah besar, seperti jagung, gandum, singkong, dan sebagainya, serta mendirikan pertanian eksperimental. Beberapa cendekiawan mengatakan bahwa ini adalah pertanian eksperimental alien. Selain itu, orang-orang dari planet Bakaratini juga menganut keyakinan agama yang disebut Tachkeoni dan mirip dengan Buddhisme Tibet yang percaya pada reinkarnasi. Setelah tiba di bumi, mereka terus menggunakan sistem seperti planet Bakaratini dalam politik. Tetapi karena perang nuklir, mereka menetapkan disiplin yang ketat dalam sistem tersebut untuk menjaga keadilan yang paling mereka hargai. Kemudian penghuni baru bumi ini mulai membangun kota satu demi satu di bumi. Tetapi masa-masa damai itu tidak berlangsung lama. Hanya 3.000 tahun setelah tiba di bumi, ras kulit hitam yang ditempatkan di Australia memimpin dalam mengamati sebuah asteroid besar yang bergerak ke arah bumi. Dalam perhitungan mereka, asteroid ini akan menabrak bumi dalam beberapa bulan ke depan. Hancurnya peradaban. Setelah mengetahui asteroid besar itu akan menabrak bumi, mereka segera mengadakan pertemuan darurat. Peristiwa ini sekali lagi menyatukan kekuatan masyarakat. Dalam hal ini, ras kuning menyediakan 98 pesawat ruang angkasa, sedangkan ras hitam menyediakan 80 pesawat ruang angkasa. Pesawat ruang angkasa ini akan diluncurkan tepat sebelum asteroid itu menghantam bumi. Meskipun total ada 178 pesawat, namun jumlah pesawat luar angkasa ini tidak cukup untuk membawa semua manusia di bumi. Pertemuan terakhir memutuskan bahwa orang-orang yang diizinkan naik pesawat luar angkasa hanya teknisi, tenaga medis, dan petugas rekonstruksi bencana. Sementara itu tak seorang pun pejabat yang diizinkan naik ke pesawat ruang angkasa. Namun entah mengapa asteroid ini datang ke bumi lebih awal. Ketika mereka menemukan perubahan ini, hanya ada sekitar 1 jam tersisa sebelum bumi dihantam asteroid raksasa. Akhir zaman atau dunia. Semua wahana antariksa mendapat perintah untuk segera lepas landas. Namun asteroid telah memasuki atmosfer bumi sebelum wahana antariksa mencapai torsi maksimumnya. Hingga akhirnya hanya 7 pesawat antariksa yang berhasil lepas landas.
Asteroid tersebut langsung terbagi menjadi 3 meteorit saat memasuki atmosfer bumi. 2 meteorit menembus kerak bumi dan menyebabkan hampir semua gunung berapi di bumi meletus pada saat yang sama. Rotasi bumi menyimpang dari porosnya, menyebabkan getaran dalam sekejap. Tasmania terpisah dari Australia dan separuh Antartika tenggelam ke laut dan sebidang besar daratan muncul di Pasifik Selatan. Perubahan yang tragis ini terjadi dalam beberapa jam. 7 pesawat ruang angkasa yang berhasil lolos ke angkasa bumi terpaksa harus mendarat setelah 2 minggu, tetapi lingkungan bumi pada saat itu sangat buruk. Angin topan dengan kecepatan 300 hingga 400 km per jam menyapu segala sesuatu yang dilewatinya dan jarak pandang nyaris nol. Pada akhirnya, hanya 1 pesawat ruang angkasa yang berhasil mendarat, tetapi pesawat ruang angkasa ini dihantam gempa bumi besar lagi dalam waktu sebulan setelah pendaratan, dan orang-orang di dalam pesawat ruang angkasa itu tidak satupun yang selamat. Sejauh ini hanya ada sedikit manusia di bumi. Mereka adalah orang-orang yang selamat yang tidak naik pesawat luar angkasa. Menurut statistik Tiaopa setelah bencana ini, hanya ada lebih dari 100 manusia yang tersisa di bumi. Mereka tersebar di berbagai belahan dunia, sehingga sekelompok manusia ini kembali ke kehidupan primitif. Atlantis dan benua Mu. Diceritakan bahwa Atlantis dan benua Mu itu benar-benar ada. Setelah bencana tadi, semua kota dan bangunan di bumi lenyap. Kemudian pada 250.000 tahun yang lalu, penduduk Eremo X3 datang ke bumi dalam suatu perjalanannya. Pesawat ruang angkasa mereka saat itu mendarat di Tiongkok saat ini. Karena orang-orang di daratan Tiongkok pada waktu itu, yaitu orang-orang ras kuning Bakaratini yang disebutkan sebelumnya, sudah lama melupakan teknologi canggih nenek moyang mereka, sehingga mereka keliru mengira pesawat luar angkasa di angkasa itu adalah monster yang menakutkan. Alhasil, mereka menyerang wahana antariksa dari planet Eremo X3. Melihat situasinya darurat, pesawat antariksa tersebut segera bergeser posisinya dan datang ke benua lain di Pasifik Selatan, yaitu benua Mu. Saat itu benua Mu sebenarnya memiliki penduduk. Mereka adalah ras kulit putih yang datang ke bumi melalui perjalanan antar bintang. Sayangnya karena perang, peradaban mereka mengalami kemunduran. Karena tidak menyetujui cara hidup orang-orang dari Eremo X3, mereka akhirnya pindah ke Eropa Utara. Disinilah orang-orang Eremo X3 menemukan tempat tinggalnya di bumi. Tetapi karena peristiwa serangan di Asia selalu terbayang, maka selain mendirikan koloni di bumi, mereka juga mendirikan pangkalan di bulan untuk keadaan darurat. Ngomong-ngomong, harus menginterupsi sejenak, bahwasanya warna kulit orang-orang dari Eremo X3 itu perunggu, rambutnya coklat tua dan bola matanya hitam. Selama ini ada rumor tentang pangkalan alien di bulan. Bahkan ada sepenggal video yang beredar di internet, di mana dalam video itu dikatakan ada seorang astronot yang menemukan sesosok mayat wanita alien ketika menjalankan misi rahasianya, dan wanita alien itu bukankah mirip dengan orang dari Eremo X3? Oke, kita kembali ke bumi. Bangsa Eremo X3 saat itu, selain membangun koloni di benua Mu, mereka juga aktif memperluas wilayahnya hingga ke Amerika Tengah dan Selatan saat ini. Tak heran jika suku Maya mengatakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari langit. Selain Amerika Tengah dan Selatan, bukankah Atlantis di Samudra Atlantik adalah salah satu koloni mereka, dan alat transportasi mereka adalah pesawat luar angkasa? Karena keturunan Bakaratini saat ini sudah lama lupa bahwa nenek moyang mereka pernah menggunakan piring terbang, sehingga mereka memuja bangsa dari Eremo X3 bagaikan dewa. Setelah hal-hal ini disebarkan dari mulut ke mulut, kemudian Plato menulis ke dalam bukunya, yaitu asal-muasal mitos Atlantis yang terkenal itu. Piramida pertama di bumi juga dibangun pada saat ini dan dibangun di benua Mu. Batu-batu raksasa yang digunakan untuk membangun piramida pada waktu itu semuanya berasal dari Pulau Paskah sekarang dan dipotong dengan getaran ultrasonik. Setelah dipotong, batu-batu itu kemudian diangkut ke benua Mu dengan teknologi anti-gravitasi. Tampilan dari piramida yang dibuat ini seperti piramida Agung Giza, hanya saja lebih besar dan tinggi. Tingginya sekitar 440 meter atau 3 kali lipat dari tinggi piramida Agung Giza.
Yang ingin kita ketahui adalah untuk apa piramida itu? Jawabannya adalah perangkat komunikasi, karena struktur khusus piramida membuatnya dapat dengan mudah mengumpulkan energi alam semesta dan bumi. Setelah mengumpulkan energi ini, pemimpin dapat memperkuat kemampuan telepati mereka melalui piramida ini dan berkomunikasi dengan planet lain. Menakjubkan, bukan? Ternyata perangkat gelombang otak Profesor X itu nyata. Inilah alasannya mengapa pesawat kita tidak akan terbang di atas piramida Mesir, karena energi piramida akan mengganggu instrumen pesawat. Karena masyarakat Aremo Ekstri yang tumbuh subur di bumi pada saat itu, Tiaupa mulai menghubungi mereka dan memberikan bimbingan spiritual. Orang-orang Aremo Ekstri bahkan menyembah Tiaupa sebagai dewa. Lalu Raja Koloni saat itu memerintahkan untuk membangun patung batu Pulau Paskah sesuai dengan penampilan orang-orang Tiaupa sebagai bentuk ucapkan terima kasih kepada Tiaupa atas bantuannya. Sayangnya seusai membuat patung-patung batu tersebut, bencana lain kembali melanda di bumi, membuat peradaban prasejarah yang maju ini menghilang dari bumi lagi. Tao tidak memberitahu Michelle mengenai bencana itu. Namun setelah bencana itu, manusia di bumi nyaris kembali ke titik semula lagi. Kembali ke rumah. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap Michelle telah meninggalkan bumi selama 9 hari. Besok adalah waktunya untuk pulang ke rumah. Tao membawa Michelle ke doko emas yang sangat besar. Mata mereka terpejam seperti tertidur dan terbaring secara horizontal di dalam doko. Orang-orang Tiaupa datang ke bumi dengan harapan dapat membimbing umat manusia secara spiritual. Sayangnya umat manusia selalu curiga dan pelupa. Walaupun mereka sekarang percaya, namun mereka akan mulai ragu lagi seiring perjalanannya waktu. Untungnya sebagian orang sudah mulai menyadarinya. Mereka mencermati perubahan yang sedang terjadi di dunia ini. Dan yang terpenting, bisakah kita mengalahkan sifat bawaan kita kali ini? Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Jika Anda punya usul dan pendapat, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.